Sebelum nonton videonya, Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Kita coba lagi TWS ya. Karena banyak yang nge-request buat nyobain Tronsmart Spunky Beat. Jadi saya beli ini seharga Rp399.000. Tapi setelah itu ada yang lagi yang request Tronsmart apa ya kemarin? Onyx Neo ya, yang harganya lebih murah, Rp339.000. Saya udah keburu beli yang ini. Padahal sama-sama support Qualcomm FX seperti ini ya. Di dalam kemasannya disebutkan tuh, dituliskan ya. Dan nanti, karena ini sama-sama support Qualcomm FX dan harganya nggak jauh-jauh beda, walaupun sebetulnya lebih sama harganya dengan yang Onyx Neo, akan kita bandingkan dengan Eagle Liberty Buds 2 ya. Suaranya seperti apa. Mungkin kalau baterainya nggak akan saya bandingkan karena saya nggak pernah pakai lama-lama. Nah, sebelum saya buka, kita lihat dulu ya. Di belakang kemasannya ada banyak highlight fiturnya, antara lain Qualcomm chip. Jadi kalau ngelihat di tokonya tuh dibandingkan dengan chipnya yang Realtek ya. Kemudian ada support FX, ASC, dan SBC audio compatible. Mantap. CVC noise cancellation for crystal clear call quality. Dan ada integrated USB-A charging cable. Nah, ini yang unik ya. Jadi untuk chargingnya sudah ada kabelnya, tinggal dicolokin ke kepala charger atau ke power bank. Dan ini sampai 24 jam playtime-nya dengan catatan pakai charging case-nya juga ya. Pakai touch control, splash and water resistant. IPX berapa ini nanti ya? Nggak disebutin IPX berapa. Kemudian sampai dengan 15 meter ya koneksinya. Kemudian mono atau stereo pairing mode, jadi bisa dipakai sebelah aja ya, nggak harus dua-duanya. Ada voice assistant control buat Google Assistant dan Siri juga bisa harusnya. Stable and comfortable fit, oke. Dan ini dia ada highlightnya lagi tentang driver yang dipakai ya. Jadi graphene coated seperti itu. Harusnya sih suaranya bagus ya. Dan ini ada icon-icon 4 di depan ini. High fidelity audio, hi-fi. Ultra clear call quality 24 jam yang tadi, dan convenient touch control ini udah juga ya. Ini tentu saja dibuat di Cina, tapi ini sebetulnya ada merek dari USA ya, atau Kanada. Seingat saya dulu pernah unbox powerbanknya, dan ternyata brand ambasadornya itu Luis Suarez ya. Jadi hati-hati gigit. Yuk kita buka dulu. Teng. Oh, di dalamnya cukup keren juga ya, kelihatan. Ada satu buah plastik bening yang menandakan apa saja isinya. Ini R, ini L. Kemudian ada dua pair ear tips tambahan, beda ukuran tentu saja. Dan ini charging case-nya. Cara ambilnya tinggal tuh. Oh, mantep banget ini. Udah dipikirin baik-baik kayaknya untuk packagingnya. Charging case-nya kita keluarkan. Lalu partisi ini kita angkat juga. Dan di dalamnya ada sebuah kabel. Oh, ternyata kabelnya... Oh, ini USB Type-C ya. Disertakan juga kabel USB Type-C. Mantap. Lalu ada kartu garansi dari Tronsmart seperti ini. Bahasa Inggris. Lalu ada user manual, cukup tebal. Sepertinya beberapa bahasa sih kalau user manualnya. Ya, betul. 7 bahasa. English, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Rusia, dan Cina. Nah, ini adalah charging case-nya seperti ini. Masih diplastikin. Kita buka plastiknya. Oh, Tronsmart, ada tulisannya seperti itu. Kalau seingat saya di Indonesia yang pegang Tronsmart ini sama dengan yang megang Empo ya, untuk aksesoris-aksesoris. Oh, jadi ini chargingnya bisa dua ya, bisa pakai USB Type-C port yang ada di situ, atau kalau kamu nggak mau repot, tinggal pakai charging cable yang sudah di bawahnya ini. Jadi tinggal colokin ke kepala charger atau power bank atau ke laptop, udah langsung ngecas. Dan ini bolak-balik ya, reversible si USB Type-A-nya. Mantap banget, emang beda banget ya kalau brand global itu. Tapi ini si gantungannya saya ngerasa ini kurang elegan aja sedikit. Kayak yang buat tali yoyo gitu ya. Oke, kalau dibuka, oh ini engselnya. Kalau dibuka dari depan seperti itu, dan di depannya ini ada 4 buah lampu indikator ya, LED. Saya belum tahu warnanya, dan di sini ada keterangannya. Input 5 volt 500 mA maksimal, jadi setengah ampere saja untuk pengecasannya. Oke, sudah ada nyala-nyala ya di sekitaran touch sensornya, warna merah. Dan ada juga, ini kayaknya mikrofon ya yang di bawah touch sensor. Dan ini warna dari LED indikatornya, yang ini putih-putih, yang ini merah. Jadi kalau yang terakhir merah, artinya sudah lowbat ya. Dan kita akan segera pairing dengan Huawei P30 Pro. Cara pairingnya saya belum baca, tapi asumsinya kita tinggal
lepaskan salah satu saja dulu, yang kiri misalkan. Karena kan ini bisa mono pairing. Nyalakan Bluetooth. Lalu tinggal search. Tadi ini udah kedip biru merah. Oke, udah muncul Transmart Spunky Beat Pair. Oh, dia langsung minta pairing ke keduanya ya, tapi nanti bisa dipakai sebelah tetap. Pairing successful, ada suaranya. Kita coba dulu beberapa lagu menggunakan earphone ini. Oh, masuk banget di telinga. Power on. Ya, dan ketika sudah connect muncul ya logo FX di situ. Tuh, kelihatan nggak? Di yang biru itu ada logo FX-nya. Ini support FX dan kamu bisa lihat di kuping saya. Kayaknya masuk banget ke dalam ya. Saya pikir tadinya akan menonjol. Kayaknya kalau dipakein di dalam helm juga ini tetap akan enak ya, nggak akan sakit. Tapi catatannya jangan pakai helm sambil berkendara di dalamnya pakai earphone seperti ini, karena nanti nggak kedengeran suara di sekitar ya. Biasanya saya saranin kalau lagi dibonceng aja. Tapi karena sekarang lagi social distancing, katanya ngebonceng orang di motor juga harus dihindari ya. Oke, sekarang kita tes dulu headbang test. 1, 2, 3. Oke, nggak lepas ya, bagus ya. Saya akan dengarkan dulu suaranya sebentar, lalu nanti kita bandingkan suaranya dengan Eagle Liberty Buds 2. Tunggu sebentar. Oke, saya baru dengerin Transmart Spunky Beat duluan, dan kerasanya itu gimana ya, si suaranya itu keren banget buat level harganya. Jadi bassnya itu deep dan kerasa warm ya, dengan ekor yang kadang agak panjang, tapi nggak terlalu. Kalau dibilang panci, nggak terlalu panci sih, bassnya itu lebih ke bumi, lebih ke rada-rada bulat dikit tapi dalam, jadi kayak tadi saya bilang deep ya. Kemudian untuk treble ini agak kurang ngecering sedikit, tapi ketika pertama dengerin saya ngerasa ini kok enak banget ya, dibawa berbagai lagu tuh enak banget. Blackpink, kemudian yang akustik kayak Juicy Lucy, Firsa Besari, kiri kanan perpindahan petikan gitarnya kerasa banget dengan enak. Kemudian juga dipakai dengerin lagu Maudy Ayunda yang vokalnya jernih, kuat, di situ juga enak ya, nggak gaung bunyinya. Dipakai dengerin musik hip hop yang banyak instrumennya, kerasa juga si separasinya terjaga dengan baik, sound stagingnya juga cukup kerasa. Membuat saya tadinya udah puas duluan nih ketika dengerin si Transmart Spunky Beat ini. Lalu saya pakai nonton video, juga latensinya tuh minim sekali. Jadi perbedaan antara suara yang didengar dengan gerak mulut si host di YouTube yang tadi saya nonton, hampir nggak ada jeda ya. Tapi kalau kamu perhatiin baik-baik banget, itu pasti ada jeda sedikit. Namanya juga wireless ya, apalagi ini TWS kiri kanan. Walaupun dual channel di Bluetooth 5.0 harusnya udah nggak masalah, tapi tetap sih latensi pasti ada walaupun sedikit. Nah, saya nggak tahu ini ada gaming mode-nya atau tidak. Sepertinya nggak ada ya kalau ngelihat di kardusnya. Beda dengan Realme Buds Air yang ada gaming mode, biar main game kerasa lebih cepat, lebih minim latensi ya. Walaupun tetap sih kalau dibandingkan kabel pasti tetap ada latensinya. Jadi kira-kira seperti itu impresi pertama saya terhadap Transmart Spunky Beat. Sebelum akhirnya saya coba lagi Eagle Liberty Buds 2. Awalnya saya rada pesimis sama Eagle sini, kayaknya nih kalah nih. Seingat saya dulu suaranya kalau dibandingkan sama Transmart Spunky Beat ini enakan Transmart. Sampai akhirnya saya coba sendiri langsung, dan kerasa si Eagle ini punya bass yang lebih hidup, jadi mendentum, itu lebih kerasa dentumannya. Kamu pernah lihat nggak intro teman-teman tech reviewer yang ada public service announcement-nya yang ngingetin buat cuci tangan pakai sabun? Nah, ketika dengerin pakai ini tuh kerasnya biasa aja, tapi ketika dengerin pakai Eagle Liberty Buds itu hentakan teman-teman yang ada yang mejanya tangannya menyentuh meja itu di sini kerasa dep gitu ya, dep gitu. Megang mejanya tuh dia lebih kerasa. Yang tadinya saya nggak temukan di Transmart Spunky Beats. Kemudian pas bagian yang Wisnu Kumoro ngomong nontonnya di rumah aja ya, itu suaranya kerasa lebih dalam, membuatnya lebih berwibawa. Enggak, Wisnu sehari-hari berwibawa kok tanpa pakai earphone ini pun. Tapi di Transmart itu nggak dapat suara dalamnya itu. Nah, di Eagle Liberty Buds 2 ini dapat.
Entah kenapa yang tadinya saya ngerasa ini udah bagus banget, tapi setelah nyoba Eagle Liberty Buds 2 ini lebih kerasa apa ya, detailnya lebih dapat di sini. Kemudian juga treble-nya juga ini lebih bagus, lebih ngecering. Walaupun memang kalau treble-nya lebih bagus, biasanya ada sedikit gaung yang terasa ketika kamu dengerin lagu yang kuat di vokal atau yang kuat di mid ya. Jadi memang kalau kamu cari bass yang deep dan mid yang clear bener, yang nggak ada gaung-gaungnya, Transmart Spunky Beat ini bisa banget dipilih. Apalagi dia punya fitur yang lengkap, maksudnya untuk chargingnya bisa pakai USB Type-C atau pakai kabel yang sudah ada di casingnya seperti ini ya. Kemudian dia juga kerasa sih, si build quality-nya lebih baik dibandingkan yang Eagle punya. Dan ini masuk banget ke dalam kuping, tadi udah saya jelasin ya, seperti ini nih, ear tips-nya cukup enak juga, cukup kerasa premium, si karetnya tetap tipis, tapi rasanya lebih premium dibanding yang Eagle punya, ya betul. Kemudian di sini ada penanda R dan L-nya, dekat pin magnetiknya. Ini katanya punya noise cancellation buat call, buat teleponan biar lebih jernih lagi. Dan yang paling seneng sih saya dari Transmart Spunky Beats ini, selain fiturnya lengkap buat pengecasannya, adalah ya ini masuk banget ke kuping. Jadi kalau misalkan sambil tiduran dikit nggak akan sakit ya, nggak akan ketekan. Walaupun hindari tiduran sambil menggunakan earphone, nanti ketiduran beneran agak berbahaya juga ya. Ini juga pakai touch sensor, tap sekali buat play dan pause, yang mana saya kurang suka, harusnya tap 2 kali lah ya, baru dia ada reaksi. Tapi yang jelas Eagle Liberty Buds ini memang terlalu plain ya, penampilannya terlalu polos. R dan L-nya ada sih, tapi nggak terlalu kelihatan juga. Dan ini masih sedikit menonjol di kuping kalau dibandingkan dengan Transmart Spunky Beats. Jadinya menurut saya dua-duanya bagus. Dari awal juga waktu video review Eagle Buds ini saya rekomendasiin banget. Dan Transmart Spunky Beats ini juga kerasa banget bagus suaranya. Mungkin yang kurang adalah clarity. Clarity yang biasanya muncul di earphone yang harganya 800 ribuan mulainya sampai ke atas ya, kayak One More Stylish, kayak Pamu Slide, itu ada clarity yang nggak bisa didapetin di earphone 300 ribuan, 400 ribuan seperti ini. Kalau disuruh pilih yang mana, jujur saya pusing. Dua-duanya USB Type-C, yang ini bisa lebih lengkap ya, pengecasannya udah ada kabelnya, nggak usah bawa kabel kemana-mana. Kalau mau ngejar suara, buat nonton video, buat dengerin musik yang lebih ngebeat, lebih bassnya jedak jeduk, mungkin Eagle Liberty Buds ini, yang kedua ini, yang lebih recommended ya. Apalagi ini harganya lebih murah, walaupun memang kerasa build quality-nya lebih ringan, lebih, ya kesannya jadi lebih ringkih ya, padahal mungkin karena bobotnya aja yang lebih ringan. Tapi kalau kamu pengen sedikit lebih gaya, nggak terlalu polos, kemudian juga ya ini ada lampunya nyala-nyala ya di sekitaran touch sensornya, lebih masuk ke kuping. Kemudian suaranya lebih bagus untuk dengerin vokal. Menurut saya Transmart Spunky Beats ini pantas banget buat diperhitungkan. Harganya beda 60.000 aja ya. Ini 339.000, ini 399.000. Kalau disuruh pilih yang mana, jujur saya bingung sampai sekarang. Yang jelas keduanya support FX yang saya suka karena menurunkan latency cukup banyak dan suaranya lebih high definition lagi ya dibandingkan yang tanpa FX. Kebetulan smartphone saya juga support Qualcomm FX. Jadinya video review earphone yang panjang banget ya. Oke, untuk baterai nggak akan saya bahas karena saya sayang kuping saya, nggak akan saya pakai lama-lama. Yaitu tadi, dicerna kembali, dibikin list ya dari semua pernyataan saya tadi. Kira-kira cocok mana dengan telinga kamu dan selera kamu, apa yang kamu cari. Tapi kalau buat yang cari bass sih dua-duanya bagus ya. Dengan bassnya Eagle sedikit lebih menang di dentuman-dentumannya yang lebih kerasa powernya. Termasuk ketika dengerin orang ngomong, orang yang ngebass, dia nepuk meja, di sini lebih kerasa dibandingkan di Transmart. Oh iya, sama ngecering juga, Eagle lebih ngecering, tapi sedikit lebih gaung dibandingkan Transmart. Transmart lebih clear suaranya, terutama untuk dengerin lagu yang kuat di vokal. Berarti buat nelpon juga mungkin akan lebih disarankan yang Transmart ini ya dibandingkan yang Eagle. Sekarang kan mungkin lagi banyak tuh teman-teman yang working from home, butuh earphone TWS buat video call, pakai Zoom atau pakai apa. Mungkin lebih disarankan pakai Transmart ini ya dibandingkan pakai Eagle Liberty Buds 2. Ini dia Transmart Spunky Beat dan ini dia Eagle Liberty Buds 2. Keduanya linknya akan saya sertakan di bawah video ini di deskripsi. Selamat memilih, semoga cocok ya dengan keduanya. Oh ya teman-teman, kira-kira mau nggak kita review lagi sebuah earphone dari Transmart yang itu yuk, yang Onyx Neo yang tadi saya bilang. Kalau mau, saya kasih syarat boleh nggak? Kalau misalkan video ini viewsnya sampai 10.000 dan likes-nya sampai dengan 500 ya.
saya akan beli Tronsmart Onyx Neo buat dicoba dan dibandingkan dengan Tronsmart Spunky Beat dan juga Eagle Liberty Buds 2. Oke, jangan lupa makanya di like videonya, di share juga biar makin banyak yang nonton. Nanti kita bahas Tronsmart Carrefour dong. Tronsmart Onyx Neo ya. Oke, gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.